Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Pak Dokter. Ya, sehat Bu Lili ya. Alhamdulillah sehat Pak Dokter. Nah, di mana Bu Lili nih? Asal sekolahnya di mana? Gimana Pak? Dari mana? Saya Lili? dari Lampung Pak, Kuai Kanan. Awai Kanan Lampung. Ya. Wah, Bu Lili. Bentar dulu ya, saya buat namanya Bu Lili. Wai Kanan. Wai Kanan itu kabupaten ya? Ya. Wai Kanan. Kuai Kanan Kabupaten, provinsinya Lampung. Ya, Wai Kanan. Kalau Ibu apa tadi Pringsewu, berarti beda lagi ya. Pringsewu beda lagi kabupatennya ya. Kalau Pringsewu. Ya. Bu Lili ngajar di mana? Di SMA Al-Falah Husada Pak. Al-Falah di Ya, swasta ya? Iya, swasta. Sudah lama ngajar di situ? Gimana Pak? Sudah lama ngajar di situ? Mengajar di situ sudah lama? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah sekitar 6 tahunan. Tingkat SMA tuh ya? Ya, tingkat SMA. Iya. Alumni mana Bu Lili dulu S1-nya? Di S1-nya ya Pak? Iya. S1-nya di Anur Pak, Lampung Timur. Anor. Ya. Semacam apa tuh? Sekolah tinggi gitu? Iya, IAIN. Oh iya IN. Iya. Swasta lagi? Swasta. Oh iya IN Anor namanya ya. Oke. PAI Bu ya? PAI. Oke. Oke Bu Lili, kita mulai ujian kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian kita namanya bidang profesional, ingin mengetahui kemampuan Ibu tentang menguasai materi terutama yang ada di RPP, tapi tidak tertutup kemungkinan yang di luar RPP ya, di luar RPP. Kalau RPP Bu Lili apa yang pertama? Ini mengenai berpakaian sesuai syariat Islam, Pak. Apa Bu? Berpakaian sesuai syariat Islam. Di berpakaian ya? Iya. Apa saja yang dibahas itu Bu? Di situ mengenai makna apa arti aurat, ya. Tentang dalil-dalilnya, terus makna jilbab. Iya. Boleh Ibu jelaskan secara utuh apa itu makna aurat, kemudian dalil jilbab? Oke. Makna aurat menurut bahasa, kalau menurut bahasa ini artinya aib, malu atau buruk. Ya. Menurut istilah batas minimal dari anggota tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terus dalilnya lagi ya? Dalilnya ini ada di yang pertama Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59. Oh iya. Boleh dibacakan, Bu? Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Oke, cukup Bu. Cukup. Itu dalilnya ya. Kemudian apa lagi Bu? Pengertian, dalil, apa lagi yang dibahas? Pengertian, dalil, ini ada batasan aurat Pak. Oh batasan ya, batasan aurat. Batasan aurat untuk seorang muslim yaitu dari lutut, dari pusar hingga lutut untuk yang muslim. Yang muslimah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Iya. Oke. Itu RPP pertama ya. RPP kedua tentang apa Bu? Yang kedua tentang jilbab Pak. Tentang jilbab? Iya. Jilbab. RPP yang pertama ya Pak. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua RPP apa? yang kedua itu masih berkaitan ini. Ini nanti kalau yang di sini yang RPP pertama itu membahas tentang pengertiannya, terus baru yang kedua ke pertemuan kedua itu membahas tentang
isi kandungan dari hadis-hadis dan dari ayat tersebut dan Oh hadisnya. gitu. Ya, Jadi masih sekitar berpakaian muslimah juga gitu ya. ya masih. Nah, yang ketiga Bu? Yang ketiga itu ini tentang beriman kepada malaikat, Pak. Oh gitu. Jadi sudah beda berarti ya. Ya, beda. Sudah. Ya. Oke, jadi materi pertama dan kedua tentang berpakaian itu sudah komprehensif tuh ya, sudah dibahas semuanya itu ya. Iya. Ya, artinya kan si anak sudah mendapatkan ilmu yang utuh berarti kan. Tidak ada yang tertinggal lagi kan. Tentang konsep berpakaian dalam Islam ya kan. Nah, oke Bu, jadi rasanya sudah oke tentang materi-materi itu, dan saya yakin di materi ketiga Ibu sudah menjelaskan juga secara utuh nantinya ya. Amin, amin. Nah, oke. Nah, kemudian perilaku atau hasil kandungan ayat tadi itu kan Ibu ajarkan itu kepada si anak kan. Nah, kemudian perilaku yang diinginkan dari materi itu kan kita ingin juga si anak mempraktekkan langsung kan. Mempraktekkan langsung. Nah, kira-kira cara Ibu menuntut atau apa bahasanya itu ya, supaya anak bersikap berpakaian muslimah ini atau muslim ini, bagaimana caranya Ibu tuh? Kalau mereka tidak memakai pakaian yang ketat begitu Pak, pakaiannya longgar, terus jilbabnya itu menutupi dada begitu, terus kakinya itu mata kaki itu harus ditutupi begitu kalau di sekolah begitu. Iya. Sebab ada non muhrim gitu ya, Iya, ada non muhrim. Ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi Bu? Kalau ada kan anak ini ada yang taat, ada yang patuh gitu ya, ada yang tidak patuh. Nah, bagi yang tidak patuh bagaimana langkahnya itu Bu? Ibu Jadi nanti kita panggil ke kantor, terus kita tanya masalahnya, apa ada masalah, apa ada kendala begitu, terus kita cari solusinya bersama-sama begitu Pak. Oke, betul. Terus alhamdulillah kebetulan kami ini juga sekolahnya di sekolah asrama Pak. Oh, sekolah asrama ya. Iya. Oh iya. Jadi memudahkan memantau anak-anak memantau begitu. Ya. Iya, betul Bu. Nah, kemudian apa lagi Bu? Manfaatnya ya, manfaat yang dirasakan dari berpakaian muslimah ini apa Bu? Yang pertama kita terjaga kehormatannya, terus menjauhi dari perbuatan zina, menjauhi dari perbuatan yang mendekati zina, dan menjadi identitas kita sebagai bahwa kita ini beragama Islam begitu Pak. Iya, betul. Apa namanya? Ya artinya kan materi yang kita ajarkan ke anak itu dia rasakan langsung ya, praktekkan langsung, dan manfaatnya itu mereka rasakan langsung gitu ya. Praktekkan langsung supaya lawan-lawan jenis itu tidak usil misalnya kan, tidak usil kepada mereka, atau bahasa itu tadi itu tidak mendekati zina gitu ya. Tidak mendekati zina. Oke Bu, dalam apa nih Bu? Dalam memotivasi si anak juga untuk berpakaian tetap Islami ini, apa langkah-langkah Ibu? Memberikan contoh kepada mereka Pak, cara berpakaian. Jadi kita Contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana Bu? Contohnya ya kita berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam begitu, memberikan contoh kepada anak didik begitu. Berarti gurunya memberikan contoh gitu ya? Gurunya memberikan contoh begitu. Terus apa lagi Bu? Di samping guru, apa lagi? Kita memberikan memberikan pengertian akibat kalau kita tidak memakai pakaian yang tidak sesuai syariat begitu Pak. Iya, apa akibatnya ya? Terus apa contohnya Ibu berikan? Kalau tidak berpakaian secara Islami, apa contohnya Ibu berikan kepada si anak? Misalnya itu kan contoh mudarat nampaknya kan?
Ya, Nah, misalnya apa? kalau kita keluar dengan menggunakan pakaian yang ketat akan menimbulkan orang lain berniat jahat kepada kita, begitu Pak. Oke. Ibu mempadukan apa juga apa namanya informasi-informasi teknologi dari internet yang mungkin bisa Ibu perkaya, mungkin contoh-contoh tadi misalnya video-video gitu ya, bagaimana akibatnya kalau kita tidak mengikuti syariat Islam dalam berpakaian gitu kan. Ya, itu kan bisa diberikan apa juga ya, perkaya Bu ya. Perkaya materi-materi tentang itu. Oke Bu, apa namanya? Saya yakin materi ketiga Ibu sudah begitu juga ya membuatnya. Artinya catatannya apa ya? Perkuat materi-materi kita itu dengan apa ya? Dengan contoh-contoh yang bisa mereka saksikan langsung. Mungkin apanya indikasinya mungkin di video-video ya, video-video gitu. Gitu ya. Yang fakta begitu ya, yang fakta, begitu ya Pak ya. Iya, yang Jadi sesuai faktual fakta begitu. Dan si anak mengikuti gitu ya. Mengikuti itu maksudnya memang dunia teknologi itu kan dekat pada si anak gitu ya. Maksudnya zaman sekarang itu orang sudah sudah begitu akrab dengan dunia teknologi. Jadi apa namanya? Contoh-contoh yang kita buat itu memang contoh-contoh yang memang dekat dengan dunia mereka gitu ya. Nah, siap, itu Pak. nampak Terima kasih caranya. Iya, itu kan dunia sekarang begitu tuntutannya ya. Pak, benar. Dan artinya karena anak sekarang juga pintar-pintar ya Pak. Kalau cuma ya, diomongin, tidak disajikan kisah nyata, kurang percaya mungkin kurang ya Pak. percaya. Ya, oke. Jadi artinya memang apa ya, guru profesional itu nampaknya inovatif ya, kreatif dan inovatif dalam memberikan contoh-contoh ya. Oke Bu, saya yakin kalau sudah begitu, insya Allah Ibu sudah insya Allah sudah lulus nanti itu guru profesional ya. Amin, amin, amin. Baik. Pak doakan Pak ya, lancar terus. Iya Bu. Oke, saya ingin tahu bacaan Al-Qur'annya tadi sudah ya, tulisannya lagi Bu. Iya Pak. Tulisannya mungkin buat apa Bu? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ingin melihat tulisan. Sampai selesai atau alhamdulillah saja Pak? Sampai selesai aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari proses pembelajaran yang ada itu kesulitan siswa kira-kira bagaimana? Kalau sudah boleh diperlihatkan. Ya, Pak. Ya. Ini Al-Fatihah selesai begitu, Pak ya? Enggak, alhamdulillah aja. Alhamdulillah saja. Ya, Pak. Alhamdulillah saja. Mana? Ke atas kan, tak tolong dikit Bu. Ke atas. Alhamdulillah. Oke. Udah Bu? Nah. Ya.
Bagus tulisannya. Amin, Ya, amin alhamdulillah. ya, terus tulisannya. Masih harus belajar lagi, Pak. Oh iya, ini belajar lagi ya. Sekarang apa? Lebih kreatif anak-anak, Pak. Oh, berarti anak ya. Oke. Barangkali cukup saya rasa Bu Lili ya, Bu Lili. Mudah-mudahan ini bermanfaat ini dan sukses nantinya ya. Mohon Amin, maaf amin. juga kalau ada salah kata kekurangannya ya. Amin, sama-sama. Oke. Begitu juga, Baik mohon Bu maaf. Lili ya. Oke Bu Lili, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin dan sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Iya, sama-sama Bu Lili. Ya. Boleh lihat Bu Lili ya. Untuk Siap.